teman-teman semuanya, apa kabar? Saya percaya bahwa kita semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada malam hari ini saya sangat senang sekali karena sebentar lagi kita akan memulai online service kita. Oleh sebab itu, persiapkan hati kita untuk dapat memuji dan menerima firman Tuhan. Enjoy the service!
Salam FJF TYC Padang. Malam hari ini kita bisa berjumpa dengan kuasa dan penyertaan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, malam hari ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang selalu menyegarkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang selalu memberikan kami kuasa, memberikan kami pengharapan, memberikan kami tuntunan, sebab oleh firman-Mu Tuhan kami memperoleh hidup yang benar di hadapan-Mu. Malam hari ini kami rindukan ada satu rema yang dahsyat, yang luar biasa, yang akan memberkati setiap kami. Dimanapun kami berada, hadirat-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Yesus, dalam nama-Mu yang kudus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Haleluya. Luar biasa, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat baik. Dan pada awal Juli ini kita mau mendapatkan satu tema yang luar biasa, yaitu wisdom. Namun secara khusus saya akan banyak berbicara tentang purpose. Sebab menurut saya pribadi bahwa orang yang memiliki hikmat adalah orang yang punya tujuan. Orang yang memiliki tujuan dan orang yang mengenal tujuannya. Sebagai landasan dalam firman Tuhan, kita baca bersama-sama di dalam Mazmur pasal 139 ayatnya yang ke-14. Saya bacakan bagi kita, beginilah bunyi firman Tuhan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Teman-teman boleh menggarisbawahi di dalam Alkitabnya, yaitu jiwaku benar-benar menyadarinya. Sebab dari kalimat tersebut saya akan banyak berbicara mengenai sebuah purpose. Sebab banyak dari setiap kita tidak menyadari apa yang Tuhan telah taruh di dalam hidup kita. Pertanyaan yang sering kita dengar dari orang-orang, bahkan sahabat kita atau mentor kita, yang menyadarkan kita yang membantu kita untuk bisa mengenal tujuan kita. Contohnya seperti, siapakah saya sebenarnya? Apa potensi dalam hidup saya? Untuk apa tujuan hidup saya? Itu adalah satu pertanyaan yang sering kita dengarkan. Dan saya boleh berikan statement bahwa itu adalah pertanyaan yang sangat mahal. Sangat luar biasa. Penting bagi kita untuk mengerti dan tahu tujuan hidup. Kenapa? Karena kita bisa mempunyai pengertian dan understanding. Bukan hanya sekedar meniru. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Sebab dalam hidup setiap orang, anak-anak Tuhan, Tuhan telah menaruh secara spesifik, secara lebih jelas tujuan bagaimana dia hidup. Tujuan bagaimana dia
melaksanakan apapun visi, apapun cita-cita selalu dilandaskan atas kebenaran firman Tuhan. Ada satu contoh yang sangat dekat dengan kita, yaitu ketika kita berkunjung ke salah satu kota yang belum pernah kita kunjungin sebelumnya. Biasanya pertanyaan umum yang sering kita tanyakan ketika kita naik angkot, ketika kita naik bus, kita selalu bertanya kepada supirnya dengan pertanyaan begini. Kita utarakan, "Bang, bus ini mau kemana tujuannya?" Namun abang angkot itu atau supir itu tidak menghiraukan apa yang kita tanyakan. Kita tanyakan sekali lagi, "Bang, bus ini tujuannya kemana?" Namun dengan sinis, supir angkot ini melihat kita dan berkata, "Bawel, ini bus ini maju, ikutin aja." Dalam hal ini kita tercengang kalau kita mendengarkan jawaban dari abang supir yang seperti itu membuat kita pasti tidak berani naik bus tersebut. Kenapa? Karena abang angkot ini dia hanya memberikan satu kemajuan, tetapi dia tidak memberikan sebuah tujuan. Ketika kita naik satu pesawat, biasanya saya secara pribadi kalau saya naik pesawat, selalu saya tanyakan kepada pramugari, benarkah pesawat ini tujuannya ke kota ini? Karena kenapa? Bisa-bisa kita salah naik pesawat. Dan itu membuat tujuan kita itu salah. Oleh sebab itu, tragedi yang sangat besar menurut saya bagi setiap anak Tuhan adalah ketika dia hidup, dia tidak mengerti dan tidak tahu apa tujuan dia hidup. Itu tragedi yang sangat fatal. Nah, hal ini yang membuat dan mendorong saya untuk berbicara di hadapan anak-anak TYC, anak-anak yang masih muda. Kita harus memiliki sebuah tujuan yang jelas di dalam Tuhan. Kalau tidak, kita akan membuang-buang waktu, kita akan menghabiskan waktu yang sangat banyak, dan kita akan selalu berkata capek, bosan, letih, dan membuat kita tidak berdaya. Pada umumnya kita ini memiliki satu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan. Kalau kita belajar dari firman Tuhan ketika penciptaan langit dan bumi, boleh teman-teman bisa mengikuti buka Alkitabnya di dalam 1 Kejadian pasal 1. Di sana dijelaskan, saya jelas bahwa Allah itu ketika dia menciptakan segala sesuatu sangat luar biasa. Ikuti saya. Pada ayat ketiga, Kejadian pasal 1 ayat 3 dikatakan di sana, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat ke-6 dia berbicara begini juga. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Berfirmanlah Allah di ayat 9, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Ayat 11 dia berfirman, dia berkata, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. Ayat 14 dia juga berkata begini, berfirmanlah Allah, jadilah benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Ayat 20 berfirman Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk hidup. Ayat 24 berfirman Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala makhluk yang hidup. Namun di ayat 26 dia berkata begini, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ketika dia pada satu saat dia menciptakan manusia, dia memiliki satu hal yang berbeda pada penciptaan hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari ke-6. Teman-teman kita bisa melihat di sana. Ayat 20 berkata, baiklah
kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya Tuhan punya rancangan yang jauh lebih besar, yang kaya. Dia punya satu tujuan yang luar biasa bagi setiap kita. Di sini kita bisa belajar. Teman-teman bisa menyadari bahwa Tuhan itu ketika Dia menciptakan kita, Dia sungguh-sungguh sangat serius. Dia bukan hanya bim salah bin, Dia bilang jadilah jadi. Tidak, tapi pada saat Dia menciptakan kita, umatnya, Dia merenungkan, Dia merancangkan. Sebab dalam firman-Nya di dalam Alkitab dikatakan di sana bahwa, coba teman-teman bisa buka di dalam Mazmur pasal 139 ayat 16, dikatakan di sana bahwa matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Di dalam kitab Tuhan segala hari-hari kita sudah tertulis. Tuhan sudah rancangkan. Tuhan sudah memiliki tujuan dalam hidup kita. Namun kita anak-anak Tuhan itu tidak benar-benar serius. Benar-benar mau mengenal lebih dalam apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mungkin teman-teman punya pemikiran seperti ini. Aku punya tujuan. Ketika aku dari rumah, aku mau pergi ke pasar. Tujuan saya adalah pergi ke pasar. Tapi setibanya di pasar, dia tidak tahu mau ngapain. Ada teman-teman mau ambil jurusan, contohnya ketika dia mau kuliah jurusan kedokteran. Sampai di fakultas kedokteran, ketika dia udah mendaftar dan sudah diterima, ketika masuk kelas, dan dia tidak ngerti apa yang harus dia lakukan di sana. Penting untuk kita memahami, bukan hanya tahu tujuan kita, tapi kita bisa mengerti, punya understanding, bukan hanya ikut-ikutan. Karena teman sebangku kita ambil jurusan yang itu, makanya kita ambil. Karena teman kita ini pingin cita-cita begini, makanya kita ambil begitu. Tapi ingat, Tuhan punya rancangan yang spesifik, yang jauh lebih besar dalam hidup kita. Oleh sebab itu, teman-teman, adik-adik sekalian, miliki kedekatan dengan Tuhan. Kalau kita mau ingin lebih dalam mengenal tujuan hidup kita, seperti yang saya katakan tadi, bahwa orang yang mengenal tujuan dia hidup adalah orang yang penuh hikmat. Tidak ada hikmat yang jauh lebih besar selain daripada dia mengenal tujuannya ada. Bagaimana kita bisa mengenal tujuan kita? Ya, kita harus bertanya kepada penciptanya. Siapa pencipta kita? Lewat apa kita bisa mengenal isi hati pencipta kita? Yaitu lewat kebenaran firman-Nya. Kita baca, kita renungkan. Kita harus pahami lebih dalam. Jangan tanya kepada bos Anda di sana, atau kepada pemimpin-pemimpin di tempat kerja Anda. Mungkin ketika Anda datang dan menanyakan, Pak, tujuan hidup saya apa? Mungkin bosnya begini, ya tujuan saya untuk kamu itu jadi office boy aja. Padahal kalau kita tanya kepada Tuhan, Tuhan menceritakan, Tuhan menjelaskan bahwa dalam hidup kita ada satu potensi. Kita punya potensi untuk bisa menjadi pemimpin yang membawa pengaruh yang jauh lebih besar. Makanya jangan tanya orang lain. Kita harus tanya Tuhan. Kita harus baca firman Tuhan. Kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kebanyakan kita, anak-anak Tuhan, sering merenungkan masalahnya. Dia renungkan kegagalannya. Dia renungkan kejatuhannya. Bro, teman-teman, kegagalan itu tidak perlu direnungkan. Yang direnungkan itu firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan kita memperoleh satu kekuatan untuk bisa bangkit dari kegagalan.
Lewat firman Tuhan bisa kita mendapatkan inspirasi, kita mendapatkan pengharapan, kita mendapatkan kekuatan yang baru, kita disegarkan. Sebab ketika kita gagal, pastilah otot-otot kita ini lemah. Namun ketika kita merenungkan firman-Nya, kita dibangkitkan kembali. Kita mendapatkan api semangat, api sukacita. Dan itu yang membuat kita hidup. Banyak anak Tuhan percaya bahwa pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Itu benar. Tapi kenapa teman-teman atau anak-anak TYC udah 3 bulan karena ditinggal pacar, putus hubungan, nggak bangkit-bangkit, nggak bangun-bangun. Bangunnya telat dan dia tidak mempunyai semangat lagi. Kita bukan hanya sekedar percaya bahwa pada hari ketiga Tuhan bangkit. Itu benar. Tapi juga dalam hidup kita. Saya kasih watas ketika teman-teman. Benar. Kalau ada kegagalan itu benar sakit. Lemah kita. Lewat ini kita bisa belajar. Dari waktu ketika Tuhan Yesus bangkit. 3 hari. Udah jangan lama-lama bro. Bangkit. Kita memiliki tujuan yang jelas. Yang jauh lebih besar. Yang jauh lebih dahsyat dari apa yang orang lain katakan. Karena Tuhan merancangkan rancangan yang dahsyat, yang luar biasa bagi kita. Dia bukan menciptakan kita sebagai kantong seperti kantong plastik. Hanya sekali dipakai di minimarket atau di tempat berbelanjaan untuk sebagai tempat produk yang kita beli. Namun sampai di rumah, sang pembeli mengambil isinya dan membuang kantong kreseknya. Kita bukan kantong kresek teman-teman. Kita ini bejana. Bejana yang selalu dibersihkan. Bejana yang mulia yang Tuhan pakai. Tidak peduli latar belakang kita. Tidak peduli di mana kita lahir. Suku kita. Seberapa buruknya masa lalu kita. Ingat bro. Orang-orang yang religius juga punya pengalaman yang sangat pahit. Yang sangat berat. Tapi mereka punya pengharapan. Mereka maju terus. Kalau kita belajar dari Rasul Paulus, kalau boleh dikatakan, dia berpikir dalam hidupnya, dia orang yang tidak layak dan dia orang yang sangat jahat. Punya cita-cita, bukan hanya menjadi dokter bro. Punya cita-cita adalah untuk membunuh dan menghancurkan para pengikut Kristus. Tapi dia dalam sentuhan ilahi, dalam satu kesempatan, dalam satu perjumpaan dengan Tuhan, dia berbalik arah. Dan dia mengarahkan hidupnya kepada Kristus. Dan dia mempunyai tujuan hidup yang sangat mulia. Inilah yang saya sampaikan. Inilah yang Tuhan sampaikan bagi kita. Teman-teman sekalian, apapun kegagalan kita, bangkit. Semangat. Kita punya tujuan. Jikalau Anda hidup saat ini, Anda ada saat ini, itu karena sebuah tujuan. Because God have a purpose in your life. Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Ada amin dalam hal ini? Jangan putus asa. Jangan berhenti di tengah jalan. Ada orang-orang yang bisa menampilkan segala skillnya. Contohnya ada seorang yang jago bermain bola. Dia bisa menampilkan gaya yang luar biasa. Sehingga penonton bisa bertepuk tangan. Tapi tujuan tidak ada. Bolanya tidak sampai ke gawang. Tapi ada satu pemain yang sangat biasa saja kelihatannya. Tapi tujuannya bukan untuk menampilkan gaya skillnya. Kalau diminta itu mungkin dia bisa tampilkan. Tetapi tujuannya fokus. Dengan 1 detik, dalam beberapa langkah. Dia langsung menuju gol dan dia menembakkan bola ke gawang tersebut. Dan dia mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin itu sangat berharga ketika habis waktu dia mendapatkan kemenangan. Jangan anggap remeh 1 poin itu teman-teman. Sebab sehebat apapun skill Anda ketika time udah habis. Tidak peduli lagi seberapa hebat skill Anda. Kamu punya tujuan. Tidak peduli kamu hebat selama dunia. Kamu hidup. Atau kita hidup sampai berapa puluh tahun. 70, 80 tahun. Bukan masalah berapa lama kita hidup. Tetapi berapa
banyaknya kita maksimalkan tujuan hidup kita sehingga kita ini menjadi anak-anak panah di tangan pahlawan. Anak-anak yang bermakna, anak-anak yang menjadi berkat, menjadi dampak. Dimanapun kita ada kedamaian, ada sukacita, ada ketentraman di lingkungan kita. Oleh sebab itu, hikmat untuk mengenal tujuan itu sangat penting. Hikmat untuk mengenal tujuan itu sangatlah penting. Di dalam firman Tuhan, Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada satu hari depan yang penuh harapan. Mungkin saat ini kita mengalami pergumulan yang sangat berat. Tapi ingat, jangan lihat hari ini. Lihat hari depan yang penuh pengharapan yang Tuhan sudah berikan. Sudah persiapkan dalam hidup kita. Dalam hidup kita. Ada rancangan yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Teman-teman, catat baik-baik ini. Bahwa sekali kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Tidak peduli apa pekerjaan Anda hari ini. Kamu sebagai sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, tidak peduli. Yang penting kita kenal tujuan kita hidup. Kalau kita tidak tahu untuk apa kita hidup, kamu kehilangan $1 million. Sebab saya katakan bahwa itu pertanyaan yang sangat mahal, men. Teman-teman bisa menjawabnya. Anda telah mendapatkan, Anda menggenggam talenta yang besar. Yaitu kita kenal siapa kita di dalam Tuhan. Untuk apa aku dilahirkan. Kebanyakan anak-anak muda, anak-anak yang belum dewasa secara rohani, ketika mengalami pergumulan, ada hantakan yang sangat keras, dan dia merenungkan sendiri di kamar dan berkata, untuk apa aku hidup? Kalau begini jadinya, untuk apa aku ada, Tuhan? Baru bertanya. Dan ketika dia mentok dan tidak menemukan jawaban, ujung-ujungnya apa? Lari ke tempat yang salah. Mengambil keputusan yang fatal. Dan itu tidak memuliakan nama Tuhan. Itu tidak membuat harum nama Tuhan. Oleh sebab itu, pada umumnya orang percaya memiliki tujuan. Yang pertama, diciptakan untuk kemuliaan Allah. Di dalam firman Tuhan Yesaya pasal 43 ayat 7 dikatakan di sana bahwa semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Kita dicipta, kita dibentuk untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, dibentuk untuk melayani Tuhan. Di dalam firman Tuhan, 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita ini menjadi pelayan Tuhan. Kita bisa melayani orang tua kita, saudara kita, teman kita. Bahkan bisa mengambil bagian dalam pekerjaan ibadah-ibadah yang ada. Dan yang ketiga, kita dicipta untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan ini yang sangat penting yang saya mau kasih tahu. Di dalam firman Tuhan, di dalam Roma pasal 8 ayat 9 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita memiliki satu tujuan untuk menjadi serupa dengan Kristus.
Makanya firman Tuhan berkata begini, janganlah serupa dengan dunia ini. Di dalam Roma dikatakan, jadilah serupa dengan Kristus. Image yang harus kita rindukan dalam hidup kita adalah yaitu kehidupan Kristus. Kita serupa dalam ketaatannya. Apapun problem yang dihadapi, kita harus taat. Berat atau tidak, kita harus lewati. Seperti Saul. Ketika bapaknya menyuruh dia mencari domba-domba yang hilang, keledai-keledai yang hilang. Kalau boleh dibilang anak-anak sekarang kalau disuruh oleh orang tua tidak mau. Disuruh orang tua coba cari ini, tidak mau. Tapi Saul pada saat itu dia mengikuti kata bapaknya. Dan pada perjalanannya dia bertemu dengan Nabi Samuel. Dan pada saat itu Nabi Samuel berkata kepadanya, kamu akan menjadi raja Israel. Wow! Bayangkan kalau Saul tidak taat sama bapaknya dan dia tidak mengikuti kata-kata bapaknya untuk mencari keledai yang hilang. Teman-teman, jangan berdiam. Ikuti petunjuk, ikuti anjuran, ikuti hal-hal yang disuruh kepada kita. Kita harus serupa dengan Kristus. Kita harus menjadi segambar dengan Allah yang kita cintai. Dan itu yang terbaik. Dan itu keputusan yang luar biasa dalam hal ini. Dalam hidup kita. Sebagai anak TYC, mari kita bangun diri kita. Jangan bilang Anda punya hikmat, namun tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Take a step, contribute, and be active. God bless you. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Arahkan hati kita kepada Dia. Pada malam hari ini Tuhan, Engkau Allah yang berbicara bagi kami. Bahwa satu hal yang luar biasa yang Engkau ingin ajarkan kami Tuhan. Untuk menjadi serupa dengan Engkau. Untuk memiliki satu tujuan yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat teman-teman dimanapun berada. Apapun kondisi yang mereka alami saat ini. Engkau jamah. Engkau bangkitkan setiap yang lemah. Yang hilang pengharapan. Yang hilang tujuan. Engkau bawa kembali Tuhan. Supaya kami bertumbuh di dalam Kristus. Supaya kami menjadi anak-anak ilahi yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan dalam hidup ini. Ketika kami tahu tujuan kami. Tidak peduli seberapa besar tantangan. Tidak peduli seberapa banyak godaan dan cobaan. Kami pasti bisa melewati sebab kami punya tujuan yang jelas di dalam Engkau. Yaitu hidup untuk kemuliaan-Mu. Hidup untuk melayani-Mu. Dan hidup untuk menjadi serupa dengan anak-Mu, Yesus Kristus. Engkau berkati teman-temannya dalam kuliah, dalam sekolah, dalam studi. Engkau berkati orang tua kami. Berkati sahabat kami. Orang-orang yang mengikuti ibadah di live streaming pada saat ini Tuhan Engkau jamah. Walaupun bukan dari IFJF College Padang, dari teman-teman di luar kota manapun, Engkau jamah, Engkau berkati, Engkau berikan tujuan ilahi dalam hidup mereka. Sebab mereka sangat berharga di dalam dunia ini, di dalam Engkau Tuhan. Sebab kami percaya segala sesuatu yang hidup, yang Tuhan ciptakan, memiliki tujuan yang jelas. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu Tuhan senantiasa menyertai kami. Dan berkat-berkat yang mulia, yang kudus Engkau sempurnakan dalam hati kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Dan kami mengucap syukur. Semua kita yang percaya katakan amin. Kami menyambut teman-teman yang baru pertama kali mengikuti online service pada malam hari ini. Saya percaya bahwa kita semuanya diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Nah, berikut ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Nah, yang pertama, minggu depan hari Sabtu jam 7 malam, kita tetap mengadakan online service di YouTube channel ini. Dan pastikan teman-teman semua sudah subscribe agar dapat notifikasi dari kami. Nah, yang kedua, iCare tetap berjalan melalui online dan
Bagi teman-teman yang belum bergabung, bisa menghubungi care leader yang ada. Dan yang terakhir, besok jam 9 pagi di YouTube channel FGF Padang, kita akan mengadakan ibadah perjamuan kudus. Dan pastikan teman-teman semua tidak ketinggalan ya. Sekian dari saya, see you next week and God bless you. Ragu, kau pedoman